Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Oh iya, jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Coba simak materi berikut. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. IPS KD 3.3. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku kegiatan ekonomi. Berdasarkan kegiatan ekonominya, pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama produsen. Produsen merupakan pelaku dalam kegiatan ekonomi produksi. Peran produsen penting dalam kegiatan perekonomian. Produsen merupakan penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi lainnya. Produsen bisa perorangan, sekelompok orang, atau badan usaha. Produk yang dihasilkan produsen dapat berupa barang atau jasa. Jadi, secara singkat, produsen itu adalah si pembuat. Yang kedua adalah distributor. Distributor merupakan penyalur barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Seperti dengan produsen, distributor ini juga dapat dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, maupun badan usaha. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumen. Konsumen merupakan pihak yang membeli ataupun memakai barang yang telah diproduksi oleh produsen. Kegiatan konsumsi ini berperan dalam menjaga kelangsungan usaha produksi dan distribusi. Nah, itulah 3 pelaku kegiatan ekonomi. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya. Produsen memerlukan distributor agar produknya sampai ke tangan konsumen. Kemudian distributor tidak dapat menjual produk jika tidak ada produsen. Sementara itu, konsumen sulit sekali untuk memenuhi kebutuhannya jika tidak ada produsen dan juga distributor. Jadi, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, kita akan belajar mengenai materi PPKN, menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman karakteristik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana bentuk rambutmu? Bagaimana ukuran tubuhmu? Nah, bentuk rambut seseorang itu bermacam-macam. Ukuran tubuh seseorang itu juga bermacam-macam. Rambut seseorang itu ada yang lurus, berombak, dan keriting. Ukuran tubuh seseorang itu juga ada yang kurus, tinggi, pendek, gemuk, dan lainnya. Bentuk rambut, ukuran tubuh, dan warna kulit itu termasuk contoh karakteristik fisik seseorang. Nah, selain warna kulit, bentuk rambut, maupun ukuran tubuh seseorang, kita juga dapat melihat karakteristik fisik seseorang dari bentuk matanya, bentuk hidungnya, maupun kenampakan fisik lainnya. Nah, semua karakteristik tersebut merupakan ciri khas dari seseorang. Jadi, kita semua diciptakan
Tuhan itu dalam bentuk yang berbeda-beda dan istimewa. Nah, dari perbedaan karakteristik fisik tersebut, jangan sampai itu kita jadikan alasan untuk saling berselisih atau saling bermusuhan dengan teman, saudara, maupun masyarakat lainnya. Akan tetapi sebaliknya, karakteristik yang ada harus kita jadikan sebagai berkat persatuan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, sikap apa yang harus kita lakukan agar karakteristik tersebut dapat kita jadikan sebagai berkat persatuan? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, jika kalian belum menemukan, berikut Ibu akan menjelaskan beberapa sikap positif yang perlu dilakukan di tengah keberagaman untuk mempererat rasa persatuan. Yang pertama, kita harus mensyukuri bahwa perbedaan karakteristik merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghargai kekurangan dan kelebihan karakteristik fisik yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, selalu bersikap rendah hati meskipun memiliki kelebihan. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh rendah diri karena memiliki kekurangan. Yang kelima, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang keenam, kita harus bersikap santun dalam perilaku terhadap masyarakat tanpa memandang karakteristiknya. Yang ketujuh, yaitu kita harus menjalin kerjasama dengan siapapun tanpa memandang karakteristik fisik anggota kita. Nah, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, sebutkan 3 pelaku ekonomi dan apa perannya dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, buatlah tabel berisi 5 nama temanmu, kemudian sebutkan karakteristik fisiknya, lalu tuliskan juga hobinya. Yang ketiga, sebutkan 5 sikap positif yang perlu dilakukan di tengah keberagaman. Oke, sekian dulu materi kali ini. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!